Indonesia dan kesehatan. Salira Seni adalah kawanan orang-orang yang memang memiliki interest pada hal yang sama, yaitu bidang kesenian. Akhirnya kita membentuk satu ruang yang sama untuk menyalurkan apa-apa yang menjadi keresahan dan apa-apa yang menjadi keingintahuan kita tentang kesenian. Akhirnya terbentuklah Salira Seni. Dan lihatlah hidup sebagaimana adanya. Halo Tribuners, salam kenal. Saya Oktiarani Berta. Kali ini aku nggak sendiri nih. Kali ini gua ditemenin sama Munib doang. Munib aja. Oke, selamat datang dalam program Bertamu Berbincang dengan Tamu. Buat kamu yang baru pertama gabung nih di podcast kita kali ini, di Bertamu Berbincang dengan Tamu ini kita akan bagikan kisah inspiratif. Betul. Dan juga Edukatif. betul, yang dibalut dengan nuansa yang fresh ya Bang ya. Seperti halnya bertamu pada hari ini nih Tribuners, karena kita akan diskusi dengan sebuah komunitas penggiat seni dan literasi di Bogor ya Bang ya. Ini menarik banget nih. Betul sekali. Seperti apa sih kegiatannya? Kayaknya langsung aja ya Bang ya. Langsung aja. Langsung aja, please welcome Salira Seni. Salira Seni. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kita kenalan dulu kali ya ke Tribuners ini. Dengan siapa sih kita berbicara hari ini? Oke, apa Tribuners ya? Iya, Tribuners. Oke, halo Tribuners. Perkenalkan kami dari komunitas seni yang ada di Kabupaten Bogor dan juga di Kota Bogor, dan kami bernama Salira Seni kayak gitu. Kalau misalkan untuk nama sendiri, gue biasa dipanggil Jale dan ini bersama teman Gue Alwi. Bang Jale dan Alwi. Alwi. Iya. Menarik ya Bang ya? menarik banget. Nih kenapa sih namanya Salira Seni dan pegiat apa nih kira-kira nih fokusnya atau subnya kemana? Ya, Salira Seni. Salira Seni itu diangkat dari nama kosakata Sunda juga ya. Salira itu artinya kamu atau Anda. Artinya Anda itu adalah ciptaan kesenian dari Tuhan yang bisa menciptakan berbagai karya kesenian. Akhirnya terbentuklah nama Salira Seni. Salira Seni adalah kawanan orang-orang yang memang memiliki interest pada hal yang sama, yaitu bidang kesenian. Akhirnya kita membentuk satu ruang yang sama untuk menyalurkan apa-apa yang menjadi keresahan dan apa-apa yang menjadi keingintahuan kita tentang kesenian. Akhirnya terbentuklah Salira Seni. Berarti kalian ini berangkat dari salah satunya keresahannya. Keresahannya apa tuh Bang kira-kira Bang? Ya, salah satunya keresahan. Sebetulnya kalau misalnya kita bicara mengenai ruang, di Bogor nggak akan pernah kekurangan orang-orang kreatif. Tapi keresahan yang kita dalami atau mungkin kita kurang mencari, akhirnya kita bertemu karena ketidaksengajaan dan yang tadi saya sampaikan, kita punya interest hal yang sama. Keresahannya tuh nggak punya ruang. Oh, nggak ada ruang. Dan akhirnya kita membentuklah Salira Seni untuk membuka ruang kawan-kawan berkesenian di dalamnya. Kan seni tuh banyak macamnya ya. Iya, Terus betul. isinya tuh apa sih dari Salira Seni ini? Oke, kalau di Salira Seni sendiri itu kayak kita pertama-tama ada yang dari seni sastra gitu, kita seni menulis. Lalu di kami juga ada seni peran seperti teater kayak gitu. Terus selain itu juga kami ada seni melukis, teman-teman di Salira juga ada suka melukis kayak gitu. Selain itu ada yang mematung juga tuh dari kayak clay gitu. Dari apa sih clay itu, kayak bukan semen ya, kayak Bekas kardus juga. bekas kardus kayak gitu, mereka mematung di sana. Terus juga di kami ada seni musik, jadi kayak ada bermusiknya disatukan dengan sempat dengan teatrikal musik kayak gitu. Jadi naskah teater dibuat menjadi musik, jadi ada berkolega satu sama lain lah gitu. Selain itu juga di kami sempat ada seni melucu atau stand up komedi seperti itu. Iya, jadi kayak Sulap juga ya? Sulap. ada sulap juga. Namanya Banyak Samsul. Samsul. Samsul namanya. Samsul, apa tuh Samsul? Salira mau sulap. Gitu loh. Ya pokoknya kayak gitu lah. Oh, oke. Menarik ya Bang Ada ya? itu sih Menarik banget. sebenarnya. Dibangun atau dibentuk tahun berapa sih? Dan sekarang tuh ada berapa sih jumlah anggotanya? Ya, Salira Seni terbentuk sebetulnya untuk pertemuan pertama itu di tanggal 11 Januari 2023. Cuman kita sepakat bahwa hari lahir atau tanggal lahir Salira Seni itu bersamaan dengan pagelaran pertama kita. Iya. Yang kita angkat bertemakan Tangisan Pribumi. Itu pada tanggal 22 Januari tahun 2023. Iya, baru tahun lalu berarti ya. Iya, baru 1 tahun. Oh, Satu oke. tahun dan 1 tahun. Bentar lagi juga ulang tahun berarti ya? Insya Di Allah. Januari nanti? Betul. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi nggak Bang? Biasanya nih Salira ini kan
isinya tuh anak-anak muda kah atau memang sudah berumur kah atau memang campur aduk, gimana sih Salira ini? Oke, kalau misalnya di Salira Seni itu sendiri ya, sebenarnya anggotanya heterogen sih. Di situ ada kayak misalkan pertama ada remaja, terutama dominannya remaja sih. Gitu. Cuman kami juga ada beberapa anggota yang sudah berumur, tapi tetap living young kok. Gitu. Tetap kayak anak muda. Gitu. Kalau waktu kan umur mah hanyalah angka. Gitu. Kayak gitu sih. Kalau untuk profesinya di kami juga lumayan cukup heterogen ya, banyak juga ada yang mahasiswa, ada yang pekerja gitu, ada yang kayak apa pengacara ya, pengangguran banyak acara. Itu dia, PNS, pagi nunggu sore. Dapat nanti diambil. Itu kayak gitu sih kita. Oke. Biasanya nih kalian ini kan walaupun tadi beraneka ragam umurnya, nongkrongnya tuh di mana sih? Ya, Salira Seni itu kebetulan di Tipar. Di Tipar itu ada salah satu wilayah di Ciawi namanya. Cuman kalau misalnya kawan-kawan belum tahu, di belakang kampus Juanda tuh ada kampung. Dan kebetulan tempatnya itu rumah saya. Dan kenapa bisa menjadi satu tempat perkumpulan anak-anak? Karena kita punya program yang namanya Pustaka Salira. Pustaka Salira ini kita buka perpus kekecil-kecilan, sumbangan buku dari kawan-kawan. Akhirnya bukunya di drop di situ dan kita sering kumpul di situ. Ya di rumah Alu ya. Di rumah Alu ini. Berarti kalau misalkan gua mau ke rumah Alu main, boleh-boleh aja nih welcome aja. Kebetulan sampai pagi pun bisa. Dan jam berapapun sebenarnya. Oke. 24 jam gitu ya. Nggak pernah tidur kan jadinya? Oh, jangan juga dong. Tadi kan kalau gue lihat, gue dengar kalian tuh banyak nih kegiatan-kegiatan seni ya, kayak musik, karya, seni lukis gitu-gitu lah, literasi gitu. Kenapa nggak satu bidang aja gitu, fokusnya gitu? Kenapa bisa, maksudnya apa kepegang tuh banyak begitu? Oke, karena kan mengingat namanya Salira Seni ya, dan seni itu kan universal juga, artinya banyak gitu, dan bentuk dari kesenian itu banyak sekali. Nah, kita sebenarnya mengambil dari kata seni itu sendiri. Jadi pertama-tama kan sesuai dengan visi misi kita di Salira Seni itu untuk menaungi dan juga mewadahi lah bagaimana ruang ekspresi dari anggota-anggotanya sendiri. Kan tiap individu tuh jelas punya apa namanya kesukaan dan juga bidangnya masing-masing ya. Jadi sebenarnya kami melingkup di sana. Untuk bidang expert sih kami belum terlalu yang semahir itu gitu. Kita sama-sama belajar. Justru dari adanya perbedaan bidang kesenian di sini, saya kira bisa berkembang lagi gitu. Kayak misalkan gue yang dalam bidang literasi, misalnya gue dalam bidang menulis gitu. Terus bertemu dengan teman gue yang suka melukis. Jadi kayak, oh, gue belajar melukis dengan dia. Begitupun dia ketika ingin menulis puisi atau menulis sajak bisa, ayo kita bersama bareng-bareng. Jadi melingkup satu sama lain sih seperti itu, Mas. Gitu. Tapi kan ini tadi macam-macam ya, kaliannya juga macam-macam. Terus kegiatannya itu gimana untuk jadi kolaborasinya itu seperti apa sih? Ya, untuk satu event biasanya kita di-combine untuk semua bidang kesenian. Rundownnya biasanya kita ada di sore hari itu ada live painting untuk kawan-kawan lukis. Lalu menuju ke setelah Isya biasanya kita ada musik. Dari musik langsung ke puisi, dari puisi langsung ke teatrikal. Biasanya emang sirkusnya seperti itu. Oke, jadi semuanya kena gitu ya? Iya, semua bidang kesenian. Beragam ya berarti ya? Dan kebetulan setiap bidangnya itu memang udah ada orang-orangnya juga. Oh iya? Karena kan pembentukan kita awal tuh bukan hanya interest, tapi ada keahlian yang di bidang masing-masing gitu. Hanya kita menyatukan diri untuk membentuk Salira Seni seperti sinergi gitu. Betul, sinergi. Tapi tuh by the way ya, ngomongin soal sinergi ini kan nggak gampang, apalagi kepalanya beda-beda, kaliannya beda-beda. Terbentur tuh, satu sama lain, aduh gue idealisnya begini, Iya, itu gimana sih untuk kalian menerapkannya itu gimana? Betul. Oke, sebenarnya sih kita berlatarkan dengan keresahan yang sama ya. Misalkan sempat kemarin digaungkan itu tentang September Hitam, misalkan contoh kita ambil satu kasus. Nah, gue sebagai misalkan penulis gitu, penulis dalam artian yang suka dalam bidang sastra, gue menulis dengan kayak merespon gimana sih September Hitam itu dilawankannya gitu, mengingat kita adalah seniman, saya seni, jadi melawan itu dalam bentuk kesenian gitu. Nah, gue dalam bidang tulis, terus ada teman gue juga yang dia di bidang musik gitu. Lalu dengan genjrengan musik dia, dengan kayak bagaimana dia memainkan alat musik, nah gue bersatu tuh di sana. Ketika dia menggitar, gue berpuisi. Lalu puisi gue dijadikan lirik untuk menjadi lagu seperti itu, kayak gitu sih. Oke, jadi saling gitu loh, Bang. Kalau programnya gimana? Kegiatan program gitu, maksudnya apa ada event tertentu yang kalian khususkan dalam satu bulan itu, misalkan kayak Radio Kamisan gitu kan? Boleh. Sebenarnya untuk program sendiri kita tuh selalu ada di beberapa bidang. Pertama ada di literasi, ada di sosial, dan kesenian tentunya. Dan biasanya program-program yang kita jalanin atau yang kita bentuk tuh program-program yang memang semoga akan membuat kita semakin solid untuk belajar sebetulnya.
Nah, program yang sering kita jalanin di setiap pekannya adalah namanya Rekah Karya. Jadi Rekah Karya itu kan artinya mereka tuh tumbuh Merekah ya, Iya, merekah gitu. gitu ya. Biasanya berkembang kita bersama-sama ya. betul, dan skemanya itu di hari Kamis atau di hari Jumat itu kita upload satu karya di IG story, dan di weekendnya kita rekah bareng-bareng. Iya. Brainstorming lagi kayak, lu kenapa nulis kayak gini? Terus Oh. apa yang melatar belakangi lu nulis itu karena apa gitu? Di situasi seperti apa? Terus teknik tulisan yang lu pakai itu kenapa harus pakai kata ini? Kenapa Iya. nggak kata ini? Iya, kayak Jadi gitu. sepertinya biasanya kayak gitu. Tapi Itu memang orang-orang yang ada di dalam bukan orang yang expert pada bidang tulisan, tapi keingintahuan mereka untuk bertanya kenapa harus menggunakan diksi yang seperti ini gitu. Iya. Baik dari sastranya, baik dari lukisnya, baik dari musiknya. Seperti itu sih biasanya. Kalau literasi spesifiknya gimana tuh Bang? Oke, kalau literasi itu kita ada namanya agenda Pustaka Salira yang sempat disinggung sebelum sama Alwi juga kan. Di situ tuh kita sempat bersinggungan dengan misalkan salah satu desa gitu. Kita ke desa tersebut melihat bagaimana sih fokus kami sih kepada anak kecil lah terutama ya. Mengingat bagaimana interest mereka dan juga ketertarikan mereka terhadap bidang literasi kayak gitu. Kita menumbuhkan secara bersama-sama, kita belajar bersama-sama karena mengingat umur itu kayak ya kita kesampingkan lah, yang penting tuh minat literasinya bagaimana gitu. Kita belajar misalkan yang pertama ada di Salira juga kan ada perempuannya gitu ya. Di perempuan itu dia sangat mahir berdongeng gitu untuk bagaimana sih menarik minat anak-anak untuk pertama datang ke Salira gitu loh. Benar kan cerita-cerita misalkan dongeng-dongeng rakyat yang awalnya seperti itu, lalu kita melukis bareng, menggambar bareng dan juga membaca bareng kayak gitu. Kalau tadi kegiatan literasinya itu, pernah nggak kalian ke salah satu desa gitu yang sorry agak pelosok buat kalian menerapkan program literasi itu? Kayak tadi salah satunya kan berdongeng gitu. Iya, ya. iya, iya. Kalian pernah nggak tuh? Agak-agak Oke. pelosok sorry gitu. Pernah Iya. gitu ya? Pernah. Ada. Kita terakhir event Pustaka Salira itu ada di desa Kampung Bojong Murni, Ujung Murni. di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Kita nggak akan bilang itu sebuah desa yang pelosok, Iya. tapi memang aksesnya tuh memang agak lumayan effort juga ya, jaraknya jauh untuk masuk ke kota. Dan ternyata kita baru tahu program Pustaka Salira ini bukan kita mengajarkan anak-anak, justru kita yang belajar banyak dari anak-anak gitu. Kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu? Pertama, ketika kita datang, kita bukan sebagai pendidik, tidak, tapi kita sebagai teman yang datang ingin belajar. Kita bermain bersama-sama, terus kita bicara mengenai kita ngobrol sama anak-anak. Ternyata yang kita temuin adalah bukan akses pendidikannya. Sekolah itu tetap ada di satu wilayah tersebut. Cuman akses terhadap buku bacaan yang berkualitas itu yang jadi permasalahan. Kadangkala anak-anak tuh sulit untuk menemukan buku dongeng sesimpel dongeng itu di perpus yang memang nggak ada perpus, tapi di perpus sekolah itu nggak ada. Yang mereka dapatkan adalah suguhan bacaan yang memang untuk tugas-tugas. Iya. Oke. Makanya ketika kita datang dengan program, kita bukan untuk mengajarkan. Kita bisa bilang kalau misalnya kita datang ke anak-anak mengajarkan, apa bedanya yang ada di sekolah gitu. Iya. Tapi kita dengan cara pendekatan yang lain, yaitu bermain sambil belajar. Iya di situ. Dan belajarnya kita yang belajar di situ. Nggak hanya bermain ya. Iya. Iya, betul. Kita akan melihat lingkungannya seperti apa. Kalau misalkan kita main di tengah kebun yang pohonnya masih banyak, kita bisa lihat ini pohon-pohon akan menghasilkan udara, terus pernapasan kita baik gitu. Kalau misalkan pohon-pohon ini hilang, gimana kalian Dampaknya apa gitu. Ya, jadi lebih ke menyisipkan hal-hal seperti itu. Kalau keluh kesahnya gimana tuh di desa-desa itu? Ya, pertama karena aksesnya lumayan jauh, terus ditambah fasilitas untuk mengadakan event tersebut kadangkala memang nggak terfasilitasi. Kalau misalnya di balai desa, justru lingkungannya tuh jauh juga ke balai desa gitu. Iya. Jaraknya juga lumayan jauh ya. Bahkan ada satu wilayah desa yang memang satu kampung yang memang kartu keluarga itu cuma 35 kartu keluarga. Dan itu aksesnya dari yang tadi saya bilang masuk ke dalam. Nah, dari dalam itu dia masuk lagi ke dalam karena nggak masuk mobil. Harus jalan kaki atau pakai motor. Dan itu motor nggak bisa motor Beat kita, nggak bisa. Terus pakai motor trial gitu. Itu di dalam banget. Dan di situ lebih banyak dapat makna sih dari kawan-kawan. Antusiasnya pasti Tinggi banget. Tinggi banget. Alhamdulillah. Support tinggi dari banget. orang tuanya bahkan pernah nggak sih kayak pengen nih kalian tuh kunjungin lagi, datang lagi gitu. Pernah nggak sih rasa keinginan lagi gitu? justru yang ngebuat kita ingin tuh karena
kangen anak-anaknya sih. Dan itu ucapan yang diucapkan anak-anak ketika kita selesai acara, karena Ican event itu biasanya 1 hari aja kan ya. 1 hari dan memang kadang sampai malam gitu. Dan ketika kita mau pamit untuk pulang kepada orang tua dan anak-anaknya, yang satu mereka sampaikan, Kak kesini lagi, Nah, kan gitu-gitu Kak kan. kesini lagi gitu. Bikin terharu ya kalau kayak gitu-gitu. Iya, saya ngerasa jadi manusia yang agak sedikit berguna sedikit. Itu Dan dia. bahkan di situ jadi kita yang belajar ya bagaimana antusias anak-anak kecil tuh setinggi itu gitu loh. Ya kita jadi belajar banyak juga. Betul yang kata Alwi tadi, sedikit menyambung gitu kan. Karena ketika kita ke sana bukan sebagai pendidik, agaknya terlalu template gitu. Tidak yogia lah, kita apa bedanya sama yang di sekolah gitu kan. Jadi di sana yang sempat tadi dibahas juga, kita berdongeng terlebih dahulu untuk memantik bagaimana sih anak-anak ini kesukaannya gitu loh, menarik mereka ketika sudah sana. Bahkan kita sampai malam ada anak kecil yang dipanggil sama orang tuanya ya, dijemput Dia gitu. gak mau Karena kayak, pulang. udah malam nah, misalnya kayak gitu kan, disuruh pulang kayak gitu. Dia gak mau pulang tapi dia ada syarat 1 pulang harus bawa 1 buku. Itu kalau bocah begitu kan, 1 pulang semua pulang tuh ntar. Enggak. Justru yang dia nggak mau Biasa pulang itu begitu. karena anak-anaknya masih di situ. Oh. Ya, Justru mereka pulang karena kita bubarkan Iya. aja. Udah malam juga. Jadi dalam seharian itu kalian ngapain? Apakah walaupun kalian dapat belajar banyak, tapi pastinya kalian juga ngajarin dong ke anak-anak, terus juga kalian tujuannya ke sana tuh apa sih, ngapain sih gitu. Ya. Pertama-tama kita kan pasti datang dengan persiapan ya. Betul. Biasanya kita bawa carrier, tas gunung, dan isinya tuh buku semua. Oh, Iya, kadang kan kita bawa buku juga kan. betul. Biasanya tuh buku kita bawa pakai motor. Dan biasanya hal pertama yang kita lakuin ya selalu sosialisasi kepada pengurus perangkat desa gitu, pemberitahuan tokoh bahwa kita akan masyarakatnya, bikin kayak gitu. Ya kita ke tokoh masyarakat. Terus untuk menarik perhatian anak-anak ini, awal mulanya ya pendekatannya dengan cara bermain, nggak ada lagi. Iya. Anak-anak ketika datang, ayo belajar. Wah kaku Nggak tuh. gitu. Iya. Nggak bisa. Permainan yang dikemas gitu kan. Permainan yang Dikemas dengan dikemas. edukasi gitu. Tapi kalau misalkan laki-laki halnya agak berbeda tuh. Oh ya. Biasanya kalau perempuan ya akan punya semangat yang tinggi, Iya, tapi langsung kalau aja. laki-laki harus dengan cara mereka. Entah itu ngadu bola, Iya. Oh, oke. Banyak lah, 5 versus 5 Caranya yang gitu. dibikin. Nah, setelah I main see. bola, selesai baru kita istirahat. Setelah istirahat biasanya kita akan memberitahukan berdongeng sedikit, terus kita ajak keliling-keliling untuk melihat keadaan. Ini tuh kampung gua yang harus gua jaga gitu. Terus udah gitu, ya kita selip-selipin pesan-pesan di dalamnya. Terus ada dongeng lagi, terus baca buku, menggambar, melukis. Iya, melukis kayak gitu. Kayak gitu sih. Seru ya. Seru banget. Tapi anyway, dari yang buku yang dibawa banyak, pasti kan butuh biaya juga. Itu Iya. kalian dapatnya dari mana sih? Apakah patungan aja atau gimana sih? Oke, karena kan selera ini juga terbentuknya dari ya simpelnya ketidaksengajaan gitu kan, keresahan kami bersama-sama. Ketika kita mau membuat sebuah agenda, itu kan berlatar dari keresahan kita nih, keresahan kami di Salira Seni. Nah, Salira Seni juga kan komunitas kolektif ya gitu. Jadi ya kita bersama-sama lah bagaimana kita membangun sebuah acara tapi dengan kepuasan tersendiri gitu. Ya udah akhirnya kita menyisihkan uang kami sendiri ke sana. Kita sempat menabung juga, ada uang kas juga ya di Salira ya. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi misalkan Salira pernah diundang ke salah satu event, misalkan di sana mendapatkan alhamdulillah misalkan mendapatkan uang. Lalu uang tersebut kita masukkan ke uang kas gitu. Nah, uang kas ini adalah penunjang untuk membuat acara di selanjutnya. Berarti kalian gitu. buka kayak donasi nih buat yang mau nyumbang buku gitu buka ya? Oh, kalau itu Kalau- kita kalau terbuka buku ya, banget. itu terbuka. Open donasi banget untuk buku-buku kayak gitu-gitu. Tapi nggak di kitabisa.com sih. Kemana tuh? Nih, kemana tuh, A? Kalau misalkan mau sumbangan atau mau ngasih buku itu Sosial kemana media sih? apa? Paling Iya. di DM ke Instagram kita Iya, aja. Salira Seni. Instagramnya apa? Di saliraseni.bgr. saliraseni.bgr ya Tribuners, kalau mau donasi boleh ya. BGR. Terbuka banget ya. Bogor. Batagor. Itu dapat lagi. Aduh, seru ya Bang ya. Seru tuh. Kayak gitu. Dari perjalanan tadi yang paling berkesan itu apakah selain itu ada lagi nggak sih dari event-event kah, dari segi kegiatan yang lain kah, bermusik kah, atau apa, ada nggak sih? Oh ya, tadi juga menyambung tentang Pustaka Salira, kita sempat juga ya di Ciawi itu dekat rumah Alu ya. Kita di sana mengadakan Pustaka Salira juga. Ada dua Pustaka apa namanya? Salira tuh, sorry, apa? Nama agendanya. Oh, nama agendanya. Kan pustaka itu ada perpustakaan dan Oh, Salira. oke. Salira itu kan yang tadi sempat disebut Anda, kamu gitu kan. Dan Salira Seni. Jadi pustaka yang diadakan oleh Salira berfokusnya dalam bidang literasi seperti itu kan. Nah, ada juga yang ada di dekat rumah Alu itu
kita sempat kayak sama menggambar juga berdongeng bersama anak-anak. Lalu Oke. pada akhirnya kita sempat membuat sebuah karya seni dari sampah gitu. Misalkan dari stick-stick Daur bekas, ulang stick ya? es krim bekas, daur ulang seperti itu dari botol-botol plastik. Lalu kami Oke. kreasikan dan anak kecil tuh antusiasnya tinggi banget. Ada yang bikin tempat pensil, Bintang. ada yang bikin bintang, ada yang bikin kayak robot-robot kayak gitu kan. Yang pada akhirnya mereka Kayak kayak origami gitu. dari apa namanya stick es krim bekas, es krim bekas yang udah Kayu dicuci, itu ya? yang kayak gitu terus dari botol-botol apa namanya plastik seperti itu kan menjadi rodanya, mereka bisa kayak gitu. Terus sampai ada yang bilang kayak, ih yang aku kayak gini, ya aku kayak gini, ih aku malah mau dibawa pulang, ini aku mau bawa ke sekolah, kayak gitu-gitu anak kecil kan di situ kayak kami melihatnya, ih seru banget ya, bahkan ada yang lebih kreatif dibanding kami ya. Anak Salira tuh paling bikin cuman ya setemplate asbak, setemplate kayak misalkan tempat pensil. Mereka membuat robot dari kayak, ya bentukannya bentukan memang sedikit aneh, tapi kayak sedikit aneh tapi kayak bagus banget gitu loh, unik di pikirannya tuh uniknya dengan misalkan si apa namanya tutup botolnya jadiin mata, jadiin kaki, jadiin roda, itu kan sangat kreatif banget ya. Nah di situ sih sebenarnya ada ketertarikan dan kita selipkan ilmu juga kalau misalkan ada sampah harus daur ulang, kita harus menjaga kebersihan seperti itu. Tapi ini menarik loh komunitasnya, nggak cuma mereka seru-seruan aja, terus juga mereka asik sendiri, tapi juga berdampak bagi Iya dong. lingkungan, bagi Alhamdulillah. sosialnya juga. Apalagi seru ya. dari kecil tuh udah dikasih tahu nih dampak-dampak itu apa sih kalau kita buang sampah sembarang gitu kan. Terus kita harus apa nih kalau misalkan lingkungan kondisinya begini gitu kan. Itu nggak kepikiran loh, padahal ini dari yang seni, tapi justru ke daur ulang tadi. Itu menarik sih menurut gua. Itu kesenian, bahkan kita ada manusia yang jadi monster sampah. Oh ya? Jadi Manusia yang jadi sebelum monster selesai acara tuh kita anak-anak tuh disuruh untuk ngumpulin sampah di sekitaran iya, lingkungan. plastik Karena itu ya. emang Iya. satu lingkungan itu kan emang tempat main anak-anak di lapangan tuh. Ngumpulin sampah yang ada ditempel-tempel jadiin monster, dan ada dari anak Salira yang jadi monsternya. Oh, ditempelin Iya, tangan kayak gua. sekalian jubah gitu, kayak jubah Bagus gitu. banget. Gini. Terus. Jadi kalau misalkan kamu buang sampah sembarangan, Iya. nanti monster ini datang ke kamu. Iya. Karena kan kita kalau ke anak kecil nggak bisa kayak jangan buang sampah sembarangan, Iya. nanti banjir, jangan buang sampah sembarangan nanti mandat. Itu kan tuh agaknya kaku ya, dan anak kecil susah bener-bener. sampai gitu. Nah, tapi dengan analogi kita menjadikan monster sampah kayak kamu kalau buang sembarangan gitu kan nanti kamu disamperin Itu kan anak kecil. jadi Iya, salah satu aware ke situ. ekspresi kan. Betul sekali kayak gitu. Karena itu salah satu bentuk kami dari Selera Seni yang bidang seni ya, menggaungkan dan juga melawan tentang isu-isu seperti itu kayak gitu dengan bidang-bidang kami sendiri kayak gitu. Nah, selama dari aktivitas yang sudah kalian lakukan nih pasti ada tantangan tersendiri. Tantangannya apa dan cara menghadapinya tuh kayak gimana sih? Iya, setiap event kita selalu memiliki tantangan, entah dari geografis tempat yang akan kita tuju. Enggak hanya Pustaka Salira, tapi event-event selanjutnya. Kita selalu mencari tempat. Terus yang kedua, susah dari segi waktu untuk kumpul juga, karena kan masing-masing dari kita punya background ya. Ya kesibukannya beda-beda ya. Kesibukannya Punya kegiatan beda-beda. masing-masing, Iya, yang tadi disampaikan Jale juga. Tapi tetap karena ada tetap spirit yang sama, selalu ada waktu di mana satu hari kita bisa membahas banyak hal gitu. Alhamdulillah. Ya kita membahas sulap tampil di mana. Ya sebenarnya tantangannya ada pada diri sendiri yang memang kalau misalkan tantangan, cara ngadapin tantangannya adalah ya bersama-sama, nggak ada jawaban lain selain bersama-sama. Iya. Kalau misalkan lu ngelangkah satu kaki gitu ya maka kita ngelangkah pakai dua kaki. Dan kalau misalkan pakai kaki banyak kan seru ya gitu. Akan lebih mencapai tujuannya tuh untuk kepuasan diri ya, untuk kepuasan, dan memang semoga dari kepuasan kita akan bermanfaat seperti itu. Iya, insya Allah. Kayak gitu sih untuk tantangannya sebenarnya. Tidak ada tantangan dari eksternal gitu. Enggak ada. Iya, izin menyambung ya, karena iya setuju dengan senada lah dengan Alwi gitu kan, mengingat anak Salira itu benar-benar beda-beda kesibukannya. Kalau tantangannya sih ya dalam persiapan-persiapannya kayak gitu. Kami kadang juga ada pertemuan via online gitu kan, via apa namanya? Zoom. Iya, jaring lah kayak gitu kan. Di situ kita entah itu di malam hari, entah sore hari, yang setidak-tidaknya ada waktu senggang dari anak Salira secara banyak lah gitu. Kami melakukan pertemuan online, di sana kami membahas. Lalu untuk bertemunya kan agak susah gitu ya. Misalkan di weekdays untuk kayak gue yang kuliah, kadang ada yang bekerja gitu. Sedangkan di weekend ketika gue libur, tapi mereka kayak ada yang lembur kayak gitu-gitu. Ketika mereka yang libur, gue yang kelas. Itu kan susah. Tantangan-tantangan di situ sih sebenarnya. Tapi kan mengingat kita keresahan dan juga keinginan yang sama, jadi bakal ada celah aja gitu loh. Mau malam kek, mau kita lewat online kek, tetap ada seperti itu. Jadi bersama-sama. Tapi gue sependapat sih sama tadi punya kegiatan masing-masing gitu kan. Tapi kita ada waktu buat
berkegiatan Iya. hobi gitu kan. Gue juga sebenarnya begitu, Ti. Oke. Gue kerja nih Senin, Sabtu. Cuman kata gue ini kerja begini-gini mulu, lama-lama sumpek juga Iya. nih kalau gue nggak ada kegiatan Benar. tanda kutip hobi gitu Iya, ya. iya. Makanya gue nyari-nyari hobi, entah bersepeda gitu-gitu kan, entah Iya. main musik. Mas sepedaan juga. Iya, Wah, federal. komuter. Oh. Ya gitu-gitu lah. Jadi nyari aktivitas yang lain biar gak jenuh ya. Jadi gue tuh punya gue tuh punya pendapat, gue tuh nggak mau, bukan nggak mau sih, maksudnya gue harus ada waktu-waktu tertentu yang gue tunggu-tunggu gitu. Kayak misalkan dari kesibukan gue nih berkegiatan sehari-hari, tapi gue kayak ada waktu-waktu yang gue tunggu-tunggu buat nyalurin kesenangan gue. Iya, di situ. Gue Betul. relate sih kayak gitu-gitu. Tapi kadang kalau misalkan kita gabung sama teman-teman, sama komunitas terutama, jadi kayak energi kita yang tadinya capek banget kerja, Itu. capek banget kuliah, jadi keisi lagi nggak sih? Walaupun sebenarnya pulangnya kita ngegalau lagi. Galau lagi sebenarnya. Urusan pribadi juga ya. Iya. Nggak masalah. Makanya itu sebenarnya salah satu latar terbentuk prakarya ya. Oh iya, di betul, weekend di itu keresahan. kan, di akhir pekan di sana mengingat ke pekerjaan yang mungkin template untuk beberapa orang gitu kan. Dan gue pun yang kuliahan kayak masuk kelas, keluar, nongkrong lagi, Iya. masuk gitu template lah. Iya. Berulang-ulang ketika bertemu nih di weekend gitu, di akhir pekan bertemu dengan teman-teman yang baru dalam artian Salira ya, yang di Senin sampai kita sebut Senin sampai Kamis itu udah bertemu, dan di Sabtu bertemu dengan anak Salira terus kita membahas sebuah karya, mendapatkan ilmu yang baru yang tidak ada di kelas gitu kan. Itu sangat-sangat fresh dan membuat diri kayak wah, bidang gua nih gitu loh. Maksudnya dalam artian kayak gua seneng loh, gua bisa menuangkan, gua dapet ilmu yang baru di situ. Sebenarnya salah satu alasan Rekakarya itu tercipta kayak gitu. Oke. Tapi dari anggota ini kayak 23 orang ya. 23 orang pernah nggak sih ada berselisih atau cekcok, adu mulut? Beli kalau misalkan cowok tonjok-tonjokan nih, pernah nggak sih? Kalau misalkan berselisih sih kami ada di Ada. teater tapi Saya baru mau bilang. Beda. ya di teater. Iya, Oke. dibanting bahkan. Dibanting. Diinjak. Alwi pernah kecekek sama saya, ada itu di teater. Tapi kalau misalkan di luar itunya nggak ada sih. Karena kami sama-sama juga misalkan ada yang saya suka banget dari Salira itu. Ketika misalkan Alwi nih, dan ada juga yang suka menulis di Salira namanya Agam gitu kan. Mereka berdua menulis naskah gitu. Lalu saya telat nih datang ke sebuah perkumpulannya, saya telat. Dan mereka menceritakan lagi dari nol gitu loh, karena saya belum tahu apa-apa. Kasarnya kan saya yang salah ya, kayak gue yang telat kok, gue yang pengen diayom gitu kasarnya. Tapi Salira sendiri itu ketika gue datang telat, mereka menceritakan lagi dari nol. Ini mas, kami bikin naskah gini. Terus sebenarnya di guanya agak nggak enak gitu. Terus gue bilang kayak gini, gue kepikiran gini sih ya. Dan mereka terbuka, kasarnya naskah mereka yang sudah dibuat dari awal, gue datang kasarnya ngacak-ngacak, mereka sangat terbuka gitu loh. Jadi tidak ada perselisihan di antara kayak adu kepala, bahkan kan di situ di Salira sendiri nggak ada sih, karena mereka terbuka. Salah satu contohnya seperti itu. Dan yang sangat disukai di Salira ya melingkup satu sama lain sih. Lebih kayak ada ide diterima, ada ide yang misalnya kurang baik tetap diterima, tapi kayak kita belajar bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak ada perselisihan, nggak ada persepsi miring kayak gitu. Oke, ini menarik Seru nih. banget. Biasanya kan Langsung terus. biasanya kan ada juga yang kayak lo apa sih idenya langsung ditolak gitu. Iya, di ide sini- yang berbeda. Ini bisa di collab, bisa Iya. digabung Iya. idenya ya ternyata. Oh, keren juga Salira. Discuss kembali. Iya, itulah latarnya adanya musikalisasi puisi, adanya teatrikal puisi, dimasuk-masukin sesuai dengan bidangnya masing-masing kayak gitu. Jadi kayak, oh lu bermusik ya udah, puisi gue jadiin musik lu gitu. Oh lu bikin puisi, coba deh gue pengen bikin lagu tapi puisinya dari lu. Nah kan jadinya ada saling berkesinambungan di sana, beririsan dengan bidang yang sama kayak gitu. Itu Iya, serunya iya. di sana. Dah, untuk ke depannya Salira itu bakal ngapain sih? Apakah masih terbuka sama anggota? Terus kalau misalkan masih terbuka, syaratnya apa sih biar bisa gabung? Boleh? Ya, karena dari awal pembentukan saya itu kita tidak ada struktural, tidak ada hierarki. Iya, nggak ada Oke. hierarki. Nggak ada ketua, nggak ada wakil dan lain-lain. Rata tuh, kesetaraan. Kesetaraan, makanya ketika nggak boleh dong. Jangan, jangan dong. Makanya yang tadi Jalil bilang ketika ada ide baru, karena kita percaya bahwa setiap ide itu adalah hal murni yang keluar dari manusia itu Iya, sendiri. kita hargai di situ. Kita hargai dan Betul. ya kita akan bisa diskusikan. Dan untuk menentukan satu hal bukan dari 1-2 orang, kita menentukan bareng-bareng gitu. Setelah bersama. Dan kalaupun ada yang kurang, ya musyawarah saja gitu. Nggak individual gitu ya. Tidak. Nggak ada. Makanya enak gitu. Terus untuk event selanjutnya yang akan datang, sepertinya kita akan repetisi yang sebelumnya. Kita ada agenda Kamus Besar Show, karya musik bersama Salira. Iya. Isinya tuh hanya musik aja gitu. Tapi pasti diselingi dengan puisi. Kita akan memberi ruang untuk
musisi-musisi muda atau musisi-musisi yang ingin main atau menampilkan karyanya di acara kita Di kampus besar itu ya. di kampus besar Sound itu untuk kawan-kawan yang musik. Terus ada di lukisnya namanya tuh Pasar Kaget. Itu pameran karya Salira generasi terkini. Ini Kreatif ya nama-namanya ya. pasti. Akronim Ada itu terus. karyanya Salira namanya Alde ya. Ada iya. ahli-ahli akronim. Alde itu salah satu anggota Salira namanya Alde. Oh. Ahli akronim dah pokoknya. Jadi kita tuh bisa gini, Dek, Gini, Ban. mau bikin event musik nih. Apa ya kira-kira? Bentar kata dia, bentar. Udah tuh 5 menit dia hilang, terus balik lagi. Kamus besar. Apa tuh, Dek? Karya musik bersama Salira. Pasar Kaget juga itu dari Alde. Kayak gitu-gitu. Terus kayak Samsul, saya mau sulap dari Alde. Alde lu gokil Alde. Kacau memang. Iya, untuk Pasar Kaget ini apresiasi untuk kawan-kawan lukis yang ada di nggak hanya di internal Salira, tapi Iya. kita menggayat kawan seniman-seniman lukis muda di kota dan Kabupaten Bogor. Event Oke. pertama kita saya lupa di bulan apa, cuman itu bertempat di BCC Bogor Creative Creative Center. Itu berlangsung Di di 2 situ. hari. Kita pamerkan karya-karya dari kawan-kawan. Tanpa karyanya generasi terkini kan. Jadi sebenarnya bebas perspektif. Ya kayak lu mau ngasih karya yang kayak gimana tuh bebas. Iya. Akhirnya ya, mungkin nantinya untuk kedepannya ini akan menjadi fall kedua gitu. Oh iya. Iya, insya Dengan Allah, bungkusan pameran ini. tema yang lain, entah itu akan di tempat yang sama, entah kita akan masuk ke bangunan yang ada di desa gitu. Itu masih kita Ini bisa. masih direncanakan Tapi lah. semoga dalam waktu dekat kita bisa realisasikan dengan penuh Insya Allah. kebahagiaan sih sebetulnya. Nah, Situ. tadi kan berhubungan sama festival yang tadi atau enggak menggayat lah istilahnya. Apakah itu memang harus tergabung dalam anggota Salira atau siapapun lo bisa nih masuk ke kita gitu? Bebas ya kita, bebas banget, nggak ada persyaratan. Kalau misalkan kita sebutlah Pasar Kaget itu kan pameran karya seni. Kalau misalkan memang kakaknya gitu punya, kenapa enggak? Langsung aja ke sini karena kami juga sering sekali mengunggah cerita-cerita misalkan di salah satu platform media gitu loh, untuk mencangkup orang-orang yang ingin memamerkan karyanya. Misal kayak, gue punya lukisan gue pengen dilihat, tapi kemana gitu. Nah, Pasar Kaget ini mungkin bisa menjadi salah satu jawabannya. Dengan cangkupan story-story, dengan cangkupan mulut ke mulut, mereka bisa langsung masuk saja tanpa persyaratan sebenarnya. Kayak gitu, bebas aja, bebas banget. Dan waktu pasar kaget itu kan kita memang registrasi untuk pendataan yang masuk berapa orang. Tapi memang tidak dipungut biaya, tidak. Tidak. Setiap event kita nggak pernah ada yang dipungut biaya, tidak pernah ada biaya masuk, semua bebas. Biar keluar Free. adanya. Biar keluar. Kecuali kalau dia makan ngambil lukisan baru tuh bisa Nggak ada, diperdebatkan. free kita. Tapi dibayarin bisa nggak tuh lukisannya tuh? Bang nih gue bayarin nih. Nah itu bicara, karena walaupun sebenarnya Salira yang punya ruang yang membentuk itu dan seniman yang masuk ke Salira, tapi kalau soal jual beli lukisan, mangga anjen nyarios sarang nu gaduh gitu. Iya, langsung Jadi ke yang punya. silakan kalian bicara dengan yang punya, dan kita salurin. Sistemnya lelang nggak tuh? Enggak, kita belum masuk ke situ. Tergantung sih mas, Oh, iya. tergantung dari si pelukisnya sendiri. Tergantung. Kayak gitu, misalkan kita sebut nama Dimas gitu, itu kan Dimas salah satu anggota Salira juga. Lukisannya sempat ada yang dijual dan Oh, iya. itu ya sudah, itu urusannya Dimas dengan si pembelinya. Salira seni sebagai medianya saja, sebagai wadahnya saja untuk memamerkan dari karya seni Dimas itu sendiri. Kita nggak minta persen nanti Iya, dari berarti kalian penjualan. Oh iya, dapet nggak ada ya? PPN tuh. Terlepas 12% ya? 34. Gede banget. Iya, terlepas dari Salira. Ya kasarnya Salira yang mau promosikan gitu kan. Ya udah kan saya itu hanya sebagai wadah, tapi yang melukisnya itu adalah senimannya sendiri dan itu adalah hak penuh milik pelukisnya. Salira mah ya udah hak jalan cipta aja ya. ya, meluangkan mewadahi saja, meruang kayak gitu. Dan biasanya dari hasil jual beli itu biasanya ada aja yang misalkan lukisan terjual, ayo ngopi. Iya. Oh, oke. Ada Bagi buat rezeki Salira lah ya. kayak Nebus dosa. sebenarnya sambil masa nggak ada? Ngeri juga. Enggak ada sambil gini aja. Nggak gitu. Nggak ada. Ya, untuk pasar kaget kita alhamdulillah bisa ngumpulin orang untuk 2 hari event itu di sekitaran 200 sampai 250 orang. Wow, besar loh berarti Kita nggak ngerti itu Alhamdulillah. Nggak tahu orang datang dari mana. Nggak tahu dari mana. Oke. Kita nggak ngerti. Itu cuman diselenggarakannya di mana ya, by the way? di Itu yang di BCC. BCC itu. Oh, yang di Iya, BCC Bu. itu. Oh, Ya, kayak 200 gitu. orang ngumpulin 2 hari. dalam 2 hari. dalam 2 hari. Tapi Alhamdulillah. iya sih, menarik juga sih ya. Terlepas itu juga free juga ya. Iya. Jadi mau supir angkut, mau bebas banget. Ini semua datang aja Datang gitu. Semua aja. elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat silahkan. Kalau harapan nih ke depannya ada nggak yang gebrakan kalian buat suatu program tapi hasil pemikiran liar kalian gitu. Entah kalian pengen tampil di suatu kota atau suatu apalah gitu, pulau atau apa gitu.
terus di situ kalian ya hasil pemikiran liar kalian gitu. Ada nggak harapan kalian kayak gitu? Apa ya? Sebenarnya kalau untuk ambisi ingin tampil di mana, kita kecil sebetulnya. Yang akan difokuskan tuh pesan seperti apa yang akan kita bawa. Maka ketika kita diundang tampil, contoh kita pernah diundang tampil ke Sukabumi. Sebelum kita tampil ke Sukabumi, kita akan bawa pesan apa nih dari Puncak? Iya. Yang kita harapkan audiens yang di sana bisa mengerti, bukan bisa mengerti, bisa mendengar apa yang terjadi di Puncak. Karena memang kita dekat dengan isu-isu sosial, jadi ketika ingin tampil di satu tempat, kita nggak ada ambisi ingin tampil dimanapun. Tapi ketika tampil, kita harus punya pesan yang kuat untuk disampaikan kepada kawan-kawan yang ada di sana. Baik event apapun itu. Kita nggak pernah mendiskreditkan kawan-kawan kolektif. Justru karena kita kolektif juga, kita nggak berharap ingin tampil di event besar juga gitu. Nggak, sekalipun misalkan lu komunitas kecil yang datang cuma 10 orang, kalau misalkan kita punya pesan yang akan disampaikan, ya kita hadir dimanapun. Kalau misalnya waktunya sesuai ya, kita datang di Sukabumi, dimanapun ya babarengan ya, sasarangan sadayana gitu. Iya. Terus izin menyambung ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk harapan yang di Salira sendiri ya, peranggotanya juga jelas punya harapan gitu. Harapan utamanya adalah konsisten di bidangnya masing-masing gitu, dan terutama terus menghidupkan bagaimana Salira seni ini agar terus hidup dan mewadahi ke depannya gitu. Semoga dari program-program dan juga agenda-agenda di Salira seperti Pustaka Salira, Kamus Besar, Pasar Kaget, terus kami ada charity juga, itu diharapkan agar terus berjalan dan konsisten gitu. Menjalaninya itu tidak dengan hanya kayak gue gak ada kerjaan ikut gue gak ada kerjaan ikut kesini coba-cobain sebenarnya kalau coba-cobain boleh aja, tapi kalau mengisi waktu luang juga boleh-boleh saja, tapi diharapkan ada rasa kecintaan yang tumbuh gitu loh, mengingat Salira Seni, dan kamu juga adalah bentuk kesenian gitu, kamu juga bisa membuat kesenian apapun bidangnya gitu. Kayak ya udah lu suka ngelukis tapi ngelukisnya di kardus, kenapa enggak? Nah itu hal-hal tersebut yang diharapkan untuk terus hidup ke depannya, seperti kayak gitu sih. Ngomongin soal seni nih, menurut pandangan kalian apakah seni atau kesenian di Bogor ini sudah diperhatikan oleh pemerintah atau seperti apa nggak sih menurut pandangan kalian? Sebenarnya kalau misalkan di Bogor itu sendiri ini ya, kami sebagai komunitas yang masih dibilang kecil lah, berumur 1 tahun gitu kan di Bogor ini sendiri. Sebenarnya untuk pemerintahnya kami rasa sudah melirik, sudah melihat dan jelas mewadahi juga untuk mereka gitu. Terkait bagaimana kita yang sebagai seniman, as an artisnya, meluapkan dan juga memberikan pesannya. Jadi sebenarnya tidak harus langsung ke pemerintah untuk kayak misalkan, lu pemerintah wadahin dong warga lu buat bikin ABCD gitu. Mana ruangan-ruangannya kayak gitu. Karena kemarin juga sempat dari mana? Dewi Liang ya yang kemarin bilang, ya ada di rekan kami di Dewi Liang kemarin sempat berdiskusi dengan mereka berbicara tentang sebuah tempat, kita sebut contohlah alun-alun ya misalkan, contohnya di sana tuh ada alun-alun, tapi pendopo maaf. Nah pendopo tersebut tidak dilestarikan oleh pemerintahnya, walaupun memang tanahnya itu milik pemerintah, tapi kan ruang tersebut bisa menjadi wadah untuk warganya berkreasi. Seperti itu. Jadi pesan utamanya adalah tidak harus langsung ke pemerintah, tapi bagaimana rakyat sendiri merespons dan membuat acara itu dengan semegah mungkin dengan pesan-pesan untuk masyarakat lebih sadar lagi. Lu bisa berkesenian di mana saja gitu kasarnya. Kita contoh di lampu-lampu merah banyak kok yang berkesenian di sana. Contohnya kayak pecak silat di sana, ada yang kuda lumping di sana gitu loh, ada yang banyak nyilver di sana gitu kan. Itu juga bentuk kesenian, dan lagi seni itu kan universal, bisa di mana saja. Dan pesan utamanya adalah yang terpenting kamu dan diri kamu itu bisa membawa teman-teman, terutama teman-teman dekat untuk kesenian di mana saja gitu, nggak langsung harus ke atas saja. Nah tadi kan sudah berbicara soal harapan terkait dengan anggota Saliranya sendiri. Kalau harapan untuk kedepannya itu seperti apa sih, terutama kesenian yang ada di Bogor ini harapannya seperti apa? Boleh? Ya, kita punya harapan besar terhadap satu pergerakan yang sama, baik dari kesenian ataupun kesenian apapun itu. Harapan kami kawan-kawan tetap bahasa dari kita itu tetap menjaga nyala api namanya. Jadi menjaga nyala api itu ketika api itu berkobar, berarti ada perlawanan atau perjuangan, ada kesenian yang dilakukan gitu. Jadi harapan kita adalah setiap komunitas baik kecil maupun besar, karena kita nggak ngelihat itu komunitas kecil atau besar, ya mereka adalah komunitas yang memang punya visi ya, udah pasti punya visi kan kalau membentuk komunitas, punya tujuan, dan mereka masing-masing. Kita mengharapkan ketika api itu dijaga, kita akan terus bisa berkolaborasi ke depannya hingga akhirnya bisa menggaungkan apa-apa yang menjadi keresahan kita di daerah masing-masing.
Karena kesenian dan sosial nggak akan bisa dipisahkan, kesenian dan lingkungan nggak akan bisa dipisahkan, kesenian bahkan dengan politik nggak akan bisa dipisahkan. Iya. Maka di setiap daerah ketika mereka menggaungkan apa yang menjadi keresahan dia di satu wilayah dengan berkesenian, ya kita harap semua daerah bisa mengikuti hal yang sama. Bogor nggak akan pernah kekurangan orang kreatif, Yap. cuman orang-orang kreatif yang mulai malas untuk berkreatif. Sebetulnya Ya, kayak gitu. seperti itu. Menarik ya Bang ya. Ini gue kenyang banget makan roti. Dimakan boleh loh Kak. Iya. Ini menarik banget Tribuners, hari ini kita udah berdiskusi sama Salira Seni. Yap. Terus juga kita selain dari kesenangannya sendiri tapi juga berdampak bagi sosialnya juga, bagi lingkungannya juga ya Bang ya. Dan kita berdoa, kita berharap semoga Salira ke depannya jauh lebih baik daripada sekarang. Amin. Kegiatan-kegiatannya dilancarkan, terus juga dari Sehat. iya, semoga sehat selalu lah intinya. Itu aja sih ya Bang ya. Oke. Seru banget. Nah, sebelum kita tutup nih bakal ada yang tampil nih katanya Apa tuh, Bang, Ki? dari Salira Seni ini. Iya. Betul. Nanti kita langsung aja kali ya. Langsung Boleh. aja. Oke. Udah nggak sabar banget. Udah nggak sabar banget nih. Nggak Tapi sabar sebelum itu Tribuners, saksikan terus berbincang Berbincang dengan dengan tamu. Sekali lagi boleh ya? Berbincang dengan tamu. Oke. Tribuners, saksikan berbincang Berbincang dengan dengan tamu. tamu. Oke, sama gue Oktiarani dan Gua Munib. sampai bertemu di bertamu episode selanjutnya hanya di kanal YouTube tribunnewsbogor.com. Bye-bye. Please welcome Salira Seni. Oke, Salira Seni akan membawakan lagu yang ditulis oleh teman-teman di Salira Seni. Judulnya itu Sebagaimana Adanya, tentang keseimbangan hidup. Tentang keseimbangan dan puisi yang akan dibawakan nanti oleh temanku Agam dari Gusmus. Judulnya adalah Negeri Kekeluargaan. Manusia tentu menolak yang datang dan tak mampu menahan kepergian. Segalanya mengalir, segalanya berjalan, segalanya kesementaraan. Manusia dan derita, maka damailah. Manusia berdamailah, maka bahagia. Manusia dan keserakahan, maka hentikan. Hidup adalah keseimbangan antara menggenggam dan melepas. Dan lihatlah hidup sebagaimana adanya. Sadar untuk saat ini, jangan cemaskan masa yang akan datang. Dekati setiap hembus nafasmu, yang belum terjadi bukanlah takdirmu. Manusia dan derita, maka damailah.
Manusia berdamailah, maka bahagia. Manusia dan keserakahan, maka hentikan. Hidup adalah kesementaraan antara menggenggam dan melepas. Dan lihatlah hidup sebagaimana adanya. Negeri kekeluargaan. Meski kalian tidak bersaksi, sejarah pasti akan mencatat dengan huruf-huruf besar. Bukan karena inilah negeri bagai jamrut yang amat indah. Bukan karena inilah negeri dengan kekayaan yang melimpah dan rakyat paling ramah. Tapi karena kalian telah membuatnya menjadi negeri paling unik di dunia. Kalian buat norma-norma sendiri yang unik, aturan-aturan sendiri yang unik, perilaku-perilaku sosial sendiri yang unik, budaya lain dari yang lain. Kalian buat bangsa ini tampil beda dari bangsa-bangsa lain di muka bumi. Kehidupan penuh makna kekeluargaan yang harmonis, seragam dan serasi. Dengan demokrasi keluarga yang manis, rukun dan damai. Dalam sistem negeri kekeluargaan, bapak sebagai kepala rumah tangga memimpin dan mengatur segalanya sampai akhir hayatnya. Bagi kepentingan keluarganya, kepentingan keluarga adalah kepentingan semua. Kepentingan keluarga adalah kepentingan bangsa dan negara. Keluarga harus sejahtera. Siapa-siapa termasuk keluarga berhak memutuskan dan membatalkan keputusan, berhak mengatasnamakan siapa saja, berhak mengumumkan dan menyembunyikan apa saja. Kepala keluarga demi keluarga, berhak atas laut dan udara, berhak atas air dan tanah, berhak atas sawah dan ladang, berhak atas hutan dan padang, berhak atas manusia dan binatang. Sejarah pasti akan menulis dengan huruf-huruf besar bahwa di suatu kurun waktu yang lama pernah ada negeri kekeluargaan yang sukses membina dan mempertahankan kemakmuran dan kebahagiaan keluarganya. Manusia dan derita, maka damailah. Manusia berdamailah, maka bahagia. Manusia dan keserakahan, maka hentikan. Hidup adalah keseimbangan antara menggenggam dan melepas. Lihatlah hidup sebagaimana adanya, sebagaimana adanya. Terima kasih kami Salira Seni. Kami Salira Seni.